Halo guys, perkenalkan nama saya Mufidah Isnaini, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mahasiswa PLP di SMA Negeri 4 Surakarta. Di sini saya akan mengulas bab 4, yaitu materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Stay tune ya teman-teman. Baik, kita akan memasuki bab keempat, pasar dan terbentuknya harga pasar untuk kelas 10 fase E. Pertama, kita akan mempelajari permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Apa itu permintaan atau demand? Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana dan dari mana kebutuhan tersebut terpenuhi? Biasanya, orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa, inilah yang disebut permintaan. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada satuan harga dan waktu tertentu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. Contohnya, ketika harga jeruk naik, konsumen akan mengurangi pembelian jeruk, bahkan berhenti membeli jeruk dan beralih ke apel. Nah, di sini kuantitas permintaan apel meningkat tajam meskipun harga apel tidak berubah. Oleh karena itu, kurva permintaan apel akan bergeser ke kanan. Jadi, pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. Nah, yang kedua, ada jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa yang mengakibatkan kurva permintaan menggeser ke kanan. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaan terhadap berbagai barang dan jasa yang mengakibatkan kurva permintaan menggeser ke kiri. Namun demikian, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah dan permintaan meningkat ketika pendapatan berkurang. Contohnya, ketika pendapatan meningkat, keluarga Sasa akan mengurangi konsumsi tempe dan lebih banyak mengkonsumsi daging. Kurva permintaan tempe keluarga Sasa mengakibatkan bergeser ke kiri ketika pendapatan meningkat. Nah, barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang-barang inferior. Sementara itu, barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut barang normal. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Selain jumlahnya, struktur usia penduduk juga akan mempengaruhi pola permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Contohnya, jika penduduk balita pada tahun ini meningkat tahun 2025 nih, permintaan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan balita seperti jasa dokter anak, bubur bayi, susu, dan pakaian balita itu akan meningkat juga. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Contohnya, sebelum atap genteng populer, masyarakat masih banyak yang menggunakan atap seng. Namun, pada saat ini, masyarakat semakin menyenangi atap genteng. Akibatnya, permintaan genteng naik. Sebaliknya, permintaan atap seng menurun. Nah, yang kelima, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Ketika tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia, banyak masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan barang-barang tertentu akan langka. Contohnya, masker, hand sanitizer, dan vitamin C menjadi rebutan masyarakat. Padahal sebelum corona atau COVID-19, masker hanya digunakan petugas kesehatan saja. Akan tetapi saat corona, masker menjadi wajib dipakai masyarakat. Di sini, permintaan akan barang tersebut seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin C menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sedangkan persediaannya belum bertambah pada saat itu.
Nah, yang keenam, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah hari raya keagamaan. Nah, di sini kan hendak mendekati hari raya Natal ya. Pastinya permintaan terhadap pohon Natal, kue-kue Natal, dan barang souvenir akan meningkat tajam. Begitu pula pada saat hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kue, mukena, dan sajadah juga meningkat tajam pula. Nah, yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah kondisi sosial dan ekonomi. Saat pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah, termasuk belanja dan makan di luar rumah, seperti di mal atau pusat perbelanjaan. Di sini, pusat perbelanjaan dan tempat makan menjadi sepi pengunjung. Lanjut, di sini ada hukum permintaan atau law of demand. Hukum permintaan menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Yang artinya semakin tinggi tingkat harga barang pada P2, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, yaitu di Q1. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga barang di P1, semakin banyak pula jumlah barang yang diminta di Q2. Nah, kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini untuk hukum permintaan law of demand. Hukum permintaan ini hanya berlaku di ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu rumusnya QD sama dengan A min BP. Kemudian untuk PD sama dengan A min BQ. P itu untuk harga, price. QD itu quantity demand, yaitu jumlah permintaan. Nah, A-nya itu untuk konstanta. B-nya itu untuk coefficient. Lanjut. Di sini ada penawaran atau supply. Supply ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada satuan harga dan waktu tertentu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Pertama, kemajuan teknologi. Jika biaya produksi lebih rendah, produsen terdorong untuk meningkatkan output. Oleh karena itu, kemajuan teknologi produksi akan mendorong kurva penawaran ke kanan. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Contohnya, kenaikan upah pekerja menyebabkan biaya produksi meningkat. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Sebaliknya, jika suatu saat biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, penawaran pula akan bertambah. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah persediaan sarana produksi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan. Demikian juga halnya dengan produksi. Contohnya, penawaran beras pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi daerah industri. Nah, yang keempat, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah peningkatan jumlah produsen. Contohnya, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, banyak pihak lain yang beralih profesi menjadi petani jeruk. Dengan bertambahnya produsen baru ini, maka penawaran jeruk akan bertambah. Kurva penawaran pun akan bergeser ke kanan. Nah, yang kelima, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah peristiwa alam. Contohnya, jika terjadi bencana alam seperti banjir atau musim kemarau yang berkepanjangan, hasil panen padi berkurang drastis. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan mengurangi penawaran barang. Nah, yang keenam ini, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah ekspektasi atau harapan produsen. Seperti halnya konsumen nih, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan situasi masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, pada saat ini mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan bahwa situasi perekonomian akan memburuk di masa depan, mereka cenderung tidak meningkatkan produksi. Nah, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang dan jasa lain.
Beberapa barang dan jasa yang ada bersifat komplementer maupun substitusi nih. Contohnya, jika harga komputer PC meningkat, penawaran komputer PC pun meningkat juga. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawaran flash disk, printer, atau hard disk eksternal. Oleh karena itu, ketika harga komputer meningkat, penawaran flash disk, printer, dan hard disk eksternal pun juga meningkat, meskipun harga barang-barang tersebut tidak berubah. Hal ini menyebabkan kurva penawaran barang-barang tersebut bergeser ke kanan. Nah, di sini ada hukum penawaran atau law of supply. Hukum penawaran ini berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada hukum penawaran menyebutkan semakin tinggi tingkat harga barang di P2, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan di Q2. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga barang di P1, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan di Q1. Nah, kurvanya begini. Dari kiri bawah ke kanan atas. Hukum penawaran ini hanya berlaku ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Faktor-faktor lain seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, dan lain sebagainya. Karena hukum penawaran berlawanan dengan hukum permintaan, maka kurva penawaran pun juga berlawanan dengan kurva permintaan. Nah, di sini ada fungsi penawaran. Ya, rumusnya itu adalah QS sama dengan A plus BP. Nah, untuk PS sama dengan A plus BQ. P-nya itu untuk price, harga. QS-nya itu quantity supply, jumlah penawaran. A-nya untuk konstanta, B-nya itu koefisien. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu P min P1 bagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Lanjut, di sini ada soal penawaran. Kevin sedang merintis usaha thrift shop. Pada saat pasar ramai, ia menjual kaosnya dengan harga 60.000 untuk penjualan 20 unit. Jika Kevin menjual 30 unit dengan harga 80.000, maka tentukanlah fungsi penawarannya. Nah, di sini kan diketahuinya P1-nya itu 60.000 ya. Q1-nya itu 20 unit. P2-nya itu 80.000, Q2-nya itu 20 unit. Jadi kita masukin aja. Ya, masukin aja nih. Tinggal masukin aja. Jadi P min 60.000 dibagi 80 kurangi 60.000. Jadinya 20.000. Q min 20, 30 dikurangi 20.000, 10. Ini kalikan silang, berarti 20.000 Q dikurangi min 400.000. Ini kalikan silang lagi. 10 Pi min 600.000. Nah, di sini 20 Q-nya itu turun nih, turun. Jadi 10 Pi min 600.000, tadi 400.000 itu di ruas kiri itu negatif, pindah ruas di ruas kanan jadi positif. Jadinya plus 400.000. 20.000 Q turun lagi nih. 10 P min 200.000. Jadi min 600.000 ditambah 400.000. Jadinya min 200.000. Nah, Q-nya turun jadi 10 Pi min 200.000 dibagi 20.000. Hasilnya Q-nya itu kuantitinya, fungsi penawarannya itu 0,0005 Pi min 10. Setelah mempelajari konsep permintaan dan penawaran, kita tentu dapat memahami bahwa permintaan berada pada sudut pandang konsumen dan penawaran ada pada sudut pandang produsen. Pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi, terjadi proses tawar-menawar dan kesepakatan harga. Harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Keseimbangan harga atau equilibrium adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Jika kita melihatnya dari kurva, akan terjadi titik potong. Nah, itulah yang disebut dengan harga
keseimbangan atau titik equilibrium. Harga keseimbangan dapat terlihat pada contoh permintaan dan penawaran berikut. Ada buku sekolah ya contohnya ini. Nah, pada saat harga buku 10.000, jumlah permintaan terhadap buku itu 2 pieces ya, 2 pieces buku. Nah, jumlah penawarannya itu 10 pieces. Jadi, kurvanya begini. Harga 10.000 buku ya, permintaannya itu 2. Nih. Nah, untuk harga 8.000, kita melihatnya dari kurva permintaan dulu ya. Kita melihatnya dari kurva permintaan dulu. Harga 8.000, permintaan terhadap harga 8.000, permintaan bukunya itu bertambah menjadi 4. Harga 6.000 ya, permintaan bukunya itu bertambah lagi menjadi 6. Harga 4.000, permintaan bukunya bertambah lagi menjadi 8. Harga 2.000, permintaannya bertambah lagi menjadi 10. Jadi, kurva permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah pada warna hijau. Warna hijau untuk kurva permintaannya. Nih, ini untuk kurva demand, kurva permintaan. Nah, untuk kurva penawarannya bagaimana? Ini. Tadi harga 10.000 untuk buku, jumlah penawarannya itu 10. Nih, di sini. Di titik di bulatan yang merah itu untuk yang kurva penawaran ya. Nah, untuk yang 8.000 harganya, jumlah penawarannya itu berkurang bukunya menjadi 8. Nah, untuk 6.000 harganya, jumlah penawaran bukunya itu berkurang lagi menjadi 6. Nah, untuk harga 4.000, jumlah penawarannya berkurang lagi untuk bukunya menjadi 4. Nah, untuk harga 2.000, jumlah penawaran bukunya berkurang lagi menjadi 2. Jadi, kurva penawarannya begini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini untuk kurva supply, kurva penawaran yang warnanya merah. Jadi di sini untuk kurva permintaan sama penawaran akan terjadi titik potong. Titik potongnya itu berada di harga 6.000 dengan jumlah permintaannya itu 6 dan jumlah penawarannya itu 6 juga, yang ada warna bold kuning gitu ya, yang disebut dengan equilibrium atau harga keseimbangan atau harga pasar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu.